Saya ini kan seneng bola, tapi nggak bisa main bola. Seneng bola Seneng jensinya bola. kayaknya. Dan seneng gambar. Kenapa nggak digabungin aja gitu? Oh. Aku tarik garis lurus. Oh, iya juga ya ternyata gambar sama bola di industri tersebut. Dilalah, bisa. Dan itu kayaknya jadi tren baru juga kan ya? Iya betul Mas. Mendekati bola dengan cara yang berbeda Ya, kan? ya kalau kata Mas Yudi nih yang punya tempat ini, kita tuh orang desa, tapi karyanya dewe ojo desa gitu. Oke. Kita tuh orang desa tapi karyanya jangan desa lah gitu. Kita buktiin kalau orang desa tuh ya Punya karya yang punya keren. karya yang bagus gitu. Buktinya banyak yang apresiasi gitu. Persis. Gitu. Nah, aku tadi cerita, aku mau ketemu Aska Alfi namanya. Siapa itu? Oh, dia orang yang menurut gua keren gitu. Dan bisa tinggal di Temanggung dan untuk melakukan hal-hal yang keren. Dan sekarang kita ketemu Aska Alfi. Apa kabar Aska? Alhamdulillah Mas Inu. Wah, ini musasi atau gimana nih? Cepol. Iya gini. Gue inget buku yang gue baca waktu SMA, Apa tuh? Musashi. Musashi. Ya, itu kan modelnya kayak gitu. Kalau saya musisi. Main band, nggak? Dulu SMP SMA. Oh, ya, SMP SMA. Nggak dilanjutin? Ya pada mencar-mencarlah sebagaimana band SMA pada umumnya. Oke, apa frontman atau? Iya, vokalis. Weh, mantap deh vokalis. Dulu juga ini kain plus sama J-Rox kan, Mas. Jadi gaya-gaya rambut gini tuh. Oh, pengen di banget era-era itu ya? Di era-era itu. J-Rock sekarang meskipun K-pop ya jadinya ya. Iya. Tapi perjalananmu gimana, Ska? Tiba-tiba atau mungkin nggak tiba-tiba ya, mungkin aku aja ngelihatnya kok begini gitu ya. Lo kan belajar teknik elektro ya? Teknik elektro. Itu jurusan yang jadi impian di generasiku juga sebenarnya. Iya, Karena itu kayak keren banget. Main listrik, elektro, kayak cowok banget Keren, gitu. cowok banget betul. Cowok banget. Tapi endingnya kok jadi ilustrator, jadi desainer. Dan kayak mungkin membunuh atau mengecewakan mimpi orang tua. Itu gimana ceritanya? Kalau perihal membunuh. Jadi sebenarnya hobi gambar kan udah dari dulu ya Mas Inu ya. Jadi dari kecil pun udah gambar, terus dari SMP ke SMA pun Gambar. udah pengen buat masuk sekolah Seni. seni. Oh, musik juga itu. Bukan, tapi udah Oh, pengen gambar gitu. oke. SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Tahu, ya. Pengen banget terus ke situ. Terus pernah juga ada guru bahasa Jepang yang datengin tamu dari Jepang. Beliau guru dan seorang mangaka. Oh, Atau mangaka, penggambar ya, ya, manga. manga. Terus wah keren juga dia gitu. Saya kesini karena dari riset tentang tentang manga dan lain-lain di Indonesia. Karena kenapa manga sih bisa gede juga di Indonesia gitu. Dia riset terus mau ke SMA tuh nggak boleh karena apa? Ini besok aja kalau kuliah gitu bilangnya. Besok aja kalau kuliah, sekarang SMA dulu. negeri dulu aja terus. Oke, gitu kan. SMA negeri di Temanggung juga. SMA negeri mau milih SNMPTN undangan waktu itu. Ya. Bingung kan, terus telepon ibu di kantor. Bu, mau milih SNMPTN undangan nih. Mau milih apa? Elektro aja biar kayak emas. Oh, Kayak kakakku kan juga elektro. Oh, oke. Oh, ibu yang nyaranin. Iya, terus sebagai anak yang Patuh. udah patuh. Oke, gitu. Oke. Tanpa melakukan. Terus bilang kedua apa, Bu? Sipil. Oke, Oke. sipil. Terus bilang gitu, oke. Udah, kirim. Percaya aja, orang tua mah nggak akan belusuk ke istilahnya. Nggak pernah. Dan di hari pengumuman SNMPTN diterima elektro. Padahal itu kayak antara sadar nggak sadar. Iya. Lah, kok saya yang lolos? Padahal banyak teman-teman kelas yang menurutku lebih pintar karena di situ mungkin saya rankingnya di tengah-tengah gitu lah. Ranking 13 dari 26 mungkin. Oke. Kok saya nggak terima gitu. Itu semesta menunjukkan elektro. Terus datang di sebuah kampus yang elektro, terus hari pertama hari kedua gitu kayak dikenalin lab. Kampusnya di mana? Undip. Undip Semarang. Di Semarang gitu. Kenalin lab. Dikenalin lab, ini barang apa? Terus teman-teman tuh ada yang cerita, kalau saya pernah bikin ini. Wah, kayak keren banget. Iya, terus robot gini-gini, terus kan dijelasin juga. Pengenalan di awal. Pengenalan. Ini adalah juara robotik gitu. Apa bisa gitu? Kayak udah salah jurusan aja dari pertama karena dari hati kecil Tidak ke situ sebenarnya. iya. Dulu malah sempet pengen kuliah di
pendidikan guru seni gitu. Jadi pendidikan seni. Oh, oke. Kayaknya mengajar itu asik gitu loh. Mhm. Kayak ngobrol sama orang terus ini bisa lo diginiin kayak gitu-gitu kayaknya asik. Nggak boleh udah aja. Oke, gitu. Kerja, Bu, boleh daftar yang berbau gambar-gambar enggak? Ya boleh asal askasan lah. Itu titik balik kenapa saya bisa di dunia gambar gitu. Tapi selesai dulu kuliahnya. Selesai dulu dan selesainya 3 tahun 11 bulan. Wah, cepet juga dong. Itu Meskipun nggak into, Iya. nggak terlalu. Tapi pengen gue selesai nih gitu, pengen cepet-cepet nyelesain. Supaya tanggung jawab untuk memenuhi harapan orang tua kelar. Lalu kemudian mimpi berikutnya diwujudkan. Mimpi yang kemarin cuma dipukul aja, dia hidup lagi mimpinya. Mimpi yang gede ini ada lagi gitu. Terus ya sempat selama setahun itu daftar ada aja misal fee yang nggak cocok atau tempat kerja yang terlalu jauh karena ibu nggak boleh di tempat agak jauh digandoli gitu. Untuk pekerjaan terkait dengan elektro. Oke. Soalnya di Jakarta aja yang deket rumah Di aja. Jakarta digandoli. Oke, terus kalau bisa di Karawang kan kakak di Karawangan, masku di Karawang. Kalau yang deket mas aja gimana? Udah dapet, udah sampai offering gaji ternyata ada aja nggak cocok. Kayaknya nggak jadi terus pulang daftar. Ibu gandoli untuk tidak bisa jauh-jauh anak. Jauh dari Ragil tuh. anak tengah sebenarnya saya. Anak tengah. Dari 3 bersaudara. Oke. Jadi anak kedua jarak atas ke bawah 7 tahun. Oh, panjang. Terus ya di rumah di dekat rumah aja gitu. Ada juga PNS, pendaftaran PNS gitu Di kan. Temanggung. Di Temanggung, Magelang gitu. Bu milih mana? Temanggung nggak ada gitu. Dari banyak ini dipilihlah iki Magelang aja gitu. Ya emang yang paling deket kan Magelang. Oke, Magelang aja. Akhirnya nggak lolos karena mepet. Ya karena peringkatnya kurang gitu. Tapi pun kalau keterima juga bingung kan. Waktu itu daftar buat kayak penyuluh, teknisi gitu-gitulah. Oke. Nggak bisa bayangin mas kayak Nggak aska banget. nggak aska banget. Aduh apa gitu. Gitu sekarang. Terus titik baliknya kemudian kamu menunjukkan bahwa ilustrasi, gambar itu bisa jadi aktivitas dan juga memenuhi harapan ibu kan, nggak jauh-jauh kan? Nggak jauh-jauh. Jadi waktu dalam pencarian pekerjaan ini mas, Itu apa? Quarter life crisis nih quarter kayaknya. life crisis bisa dibilang. Usia Waktu 24, di 23. itu habis lulus itu menyibukkan diri dengan cara mencari kerja terus Lulus usia berapa? menggambar. 22. 2018 akhir. 2018 Saya 96. Berarti 22. Terus menggambar terus upload aja gitu. Di Instagram gitu. Kadang ya buat ngilangin jenuh lah. Padahal aslinya tetap jenuh kan, nggak dapat kerja gimana, padahal teman-teman udah PLN gitu kan. Sebagaimana anak elektro pada umumnya pasti titik tingginya PLN. Tapi kalau ibu bilang, Aska bawa daftar PLN gitu kan. Terus, tapi jauh bu. Oh iya ya? Iya suka. Terus gitu-gitu. Terus akhirnya gambar-gambar, ketemu banyak teman di komunitas. Yang sebenarnya saya nggak punya komunitas. Kan dari anak elektro nggak ada yang seneng gambar, nggak ada yang gambar. Terus coba masuk ke komunitas-komunitas gambar lain. Akhirnya ketemu teman-teman. Terus saya sempat belajar ini mas, sablon. Sablon kaos. Oke. Karena kayaknya punya konveksi asik deh gitu. Dan lagi tren sih Ra itu. Terus punya di Semarang belajar nyablon 1 bulan mas. Terus, Oh iya. Ya terus akhir-akhir dibilangin sama itu tempatnya terus. Mas Aska kan pinter gambar nih. Kenapa nggak ini aja desain aja gitu? Kok saya tuh pengen mas. Terus akhirnya dijelasin atas beberapa terus gambar aja. Gitu. Terus titik baliknya kenapa dapat kerjaan di ini? Ilustrasi. Di ilustrasi. Karena kumpul sama teman-teman jersey. Oh oke. Komunitas. Okay. Saya kolektor jersey. Kolektor Terus jersey. ada orang yang nanya, Mas, kenal videografer nggak? Gitu. Ada tim Liga 1 yang pengen nge-hire videografer itu. Sebagai seorang yang ambisius, terus, wah, Iyain aja. ya bisa saya. Bilang nggak bisa dulu mas, nggak bisa. Tapi saya bisa ini
ilustrasi ini bisa bikin Jadi video. cakep, iya bikin video nanti bisa digabungin, bisa digerakin loh Pak. Oh, ish. Oh gitu ya. Ada portfolio, waduh. Mahasiswa elektro mana yang punya portfolio? Portfolio untuk animasi lagi, itu animasi maksudnya Iya, kan? maksudnya animasi terus sama ilustrasi. Mana nih? Terus beri saya waktu Pak, nanti saya gabung-gabungin dulu istilahnya. Padahal bikin digabungin, dikirim, dipanggil ke Jakarta. Oh, Panggil ke Jakarta. itu apa? Olahraga atau Persikabo namanya. Persikabo. Oh, iya. 31. Yang saya sekarang Bogor. Terus di Jakarta langsung ditawarin. Gajinya berapa? Mau gaji berapa? Ditulis aja gitu. Tapi saya bikin 2. Kalau kerja di Jakarta segini, kalau kerja remote segini gitu. Terus dia bilang, "Loh Mas mau kerja remote?" gitu. Aduh, udah deg-degan kan. Aduh. Jangan-jangan nggak bisa nih gitu. Kira-kira boleh nggak ya Pak? Gitu. Oh boleh-boleh aja. Ini langsung. Ini gitu. Oh gitu ya Pak. Terus gaji segini kira-kira gimana? Ya udah oke. Gitu. Langsung di oke. Langsung di oke. Loh, emang saya ini terlalu Under value jangan. Bisa jadi tuh. Boleh nyebut nggak? Enggak. Oke, rahasia itu. Tapi kamu memberi selisih yang cukup tinggi antara yang di sana sama di Temanggung. Jauh banget. Itu kayaknya masih berapa kali lipat lah di UMR sini misalnya. Terus itu aku tambahin lah biar misal di nego jadinya segini gitu lah. Naikin Masih udah diterima. oke gitu. Kok oke. Padahal pengennya di nego ya. Iya. Oke. Terus udah itu berlanjut sampai sekarang gitu. Makanya kenal dunia ilustrasi, kenal ini dari komunitas sama dari jersey itu. Oh, jadi pintu masuknya sebenarnya tawaran yang sebenarnya nggak masuk di kualifikasinya Aska, tapi karena pengen banget dan idenya mau dimasukin, betul Mas. Karena diterima. Karena sebenarnya saya ini kan seneng bola, Mas. Tapi nggak bisa main bola. Seneng bola jersinya kayaknya. Tapi nggak bisa main bola dan seneng gambar. Kenapa nggak digabungin aja gitu? Aku tarik garis lurus. Oh iya juga ya, ternyata gambar sama bola di industri tersebut terus dilalah bisa gitu. Dan itu kayaknya jadi tren baru juga kan ya? Iya betul Mas. Mendekati bola dengan cara yang berbeda kan? Terus perkembangan dari situ meyakinkan orang tua untuk tidak lagi melanjutkan. Ini kan persoalan anak-anak yang diharap orang tuanya mimpinya gitu tuh. Ya, itu gimana, Aska? Ya saya berjuang mungkin lebih tinggi daripada teman-teman yang lain gitu. Penasaran aja. Jadi tuh beli laptop, laptopnya kayak overuse gitu loh. 6 bulan tuh udah rusak Mas. Padahal laptop yang bagus. Ditanya Mas ini dipakai terus ya gitu sama mas-mas teknisinya. Iya Mas. Emang ngapain kerja? Ngapain aja tuh Mas ini? Photoshop aja Mas. Wah, ini sepanjang hari karena emang waktu itu heavy terus ngulik di industri yang baru tuh mempercayai. Terus beberapa kali juga kayak udah ada hasil, maksudnya udah ada gaji dan nggak harus di Jakarta beliin orang tua apa. Itu juga ya ternyata gitu. Makin percaya lagi dengan adanya jadi diliput media-media waktu itu. Ya. Media Itali gitu. Terus Bu ini ada media Italia yang liput tentang ilustrator dari Fiorentina. Waktu itu kan ke Fiorentina terus. Oh, enggak dari Persikabo itu terus ke Fiorentinanya gimana? Ini apa? Masukin apply terus kenalan sama desainernya. Sebenarnya awalnya tuh ini Mas, kenalan sama desainernya. Oh, kenal aja di medsos. Di medsos. Muji karya dia. Oke, mengapresiasi lah ya. Karyamu bagus gitu. Oh iya makasih terus. Gimana Mbak biar bisa masuk ke Fiorentina? Oh, sekarang mulai percakapan mulai nanya gitu terus. Tanya aja Mas sama Pak ini gitu. Bapak ini ternyata dulunya di AS Roma. Kebetulan karya saya pernah masuk ke AS Roma juga sebelumnya. Oh, sebelumnya. Karena diangkat sama teman-teman yang udah kerja di sana. Jadi di komunitas ilustrasi. Ini ceritanya agak ini Mas, enggak apa-apa Mas ya. Enggak apa-apa. Biar kita dapat keseluruhan ya. Terus jadi sebelumnya tuh di komunitasku Indonesia Football Artist itu teman-teman yang gambar tentang bola atau desain tentang bola. Jadi satu. Itu udah ada yang di AS Roma duluan. Terus mereka butuh satu event buat nyari ilustrator buat cabutan lah buat satu pertandingan terus dipilihlah saya. Kamu dicabut untuk AS Roma itu. AS Roma. Makanya si bapak-bapak di Fiorentina itu kenal. Oh, ini yang bikin ini. Masnya tuh dulu pernah bikin di AS Roma bukan ya? Iya. Oh.
Oh, dia apply notice. aja, Oh, notice. oke. Apply aja ke bos ini, dia juga dulu kerja di AS Roma. AS Roma kok. Oh, oke Pak. Mhm. Di situ kenalan dan Mas waktu itu kan Mhm. Italia sempat Berhenti. chaos ya, Belum, sempat paling parah sih. paling di parah Eropa. terus mereka nggak ada pertandingan, terus sosmed harus ini dong, Aktif. harus aktif terus. Oh Mas, ilustrasimu bagus gitu-gitu, terus saya ada tawaran buat ini, malah dia yang kadang nawarin tema. Mhm. Nawarin tema ada 16 gambar nih Mas, pilih aja 8. Saya nggak mau dong, maunya 16. Semua hampir satu Semuanya. package. 16 aja Mas buat saya semua, gimana? Mhm. Nggak apa-apa Mas, yakin? Mhm. Nggak apa-apa Mas, karena saya emang ngefans Fiorentina gara-gara jersinya juga Oh, waktu jersey. itu. Terus Ungu itu ya. ungu, terus Sama siapa? Batistutanya enggak? ada Batistutanya, Rambutnya ada, ya begini. Iya. Ada Batistuta, ada. Jadi itu waktu itu ngangkat tentang ini apa? Selebrasi ikoniknya legenda-legenda Fiorentina. Oh, oke. Ada Mo Salah, ada Gilarino gitu-gitu. Nomor 16 ya upload terus diliput sama itu tadi media-media Media Itali. dan pakai bahasa Itali kan keren banget. Di Indonesia nggak pernah di notice, tiba-tiba ada yang notice di Dan media bahasa Itali Itali. dan bahasa Itali. Ibu kan aku upload di sosmed terus ibu nanya aku apa bahasa Itali, terus Oke. artinya ini tak Jelasin. kok iso nanti diliput iki, terus ibu percaya. Terus setiap ada event-event biasanya saya jarang ngasih tahu bapak sama ibu Mas, Mhm. karena biar bapak ibu tahu dari orang-orang sekitar. Itu lebih kuat ya. Lebih kuat. Lebih Kalau aku mantap. yang cerita, Pak Bu saya dapat ini. Tipe itu malah. Pernah ada suatu tangga, Bu, kok ini Aska masuk YouTube misalkan. Duh, iya tuh, terus dikulik. Oh iya, kayak gitu itu malah lebih seneng kan maksudnya, lebih seneng daripada saya langsung, Bu, saya masuk YouTube kayak gitu. Itu momen untuk membuat orang tua lebih percaya Lebih juga ya. percaya, betul. Dan trustnya tinggi ya. Pasnya tinggi. Jadi sekarang udah, ya udah di Temanggung aja, ngapain udah di luar. Mhm. Itu Mas. Jadi Persikabo, Fiorentina, sebelumnya AS Roma, itu tahapannya mana? Persikabo dulu. AS Roma tuh di awal-awal aja buat Malah awal-awal, bantu karena bantu temen. itu baru ke Persikabo. Persikabo di kontrak profesional, jadi bulanan gitu lah, semacam gaji bulanan, bukan yang per project. Oke. Habis itu Fiorentina, habis itu dapat peringatan 100 tahunnya Cagliari Calcio. Cagliari Calcio. Cagliari Calcio. 100 tahun itu ngeri apa sih Mas? Wah iya itu momentum yang Momentum. ditunggu-tunggu itu, Gitu, satu terus abad centurion. Mas bisa ngerjain ilustrasi nggak buat apa? Buat 100 tahun gitu. Aduh, langsung ngeri. Dikerjain. Ya itu diliput lagi sama Media Italia. media Italia. Ternyata yang mengerjakan Aska Alfi, dia orang Indonesia dan dia seorang penggemar Cagliari gitu. Ya sebenarnya tahu gitu, bukan yang penggemar banget, terus Iya. seneng gitu aja. 100 tahun. Habis itu ya makin kesini makin banyak teman-teman yang masuk ya. gitu. Akhirnya ke Liga Inggris segala, Spurs segala macam itu Ya gimana Spurs ceritanya? sama City. Kalau itu dari temen, ada temen juga yang merekomendasikan lah. Terus Mhm. biasanya kan ada gimmick-gimmick lokal deh. Misal. Iya. Kemarin City mungkin 17 Agustusan gitu-gitu. Dipakai gayain Where's Waldo gitu. Terus ada si Tottenham Hotspur yang pakai Joko Karya, Kalian sama yang itu petasan. petasan, Itu yang petasan viral. bambu ya. Bambu itu ya. Petasan bambu itu karena nyindir Arsenal. Ada sisi Iya. pertarungannya. Iya, itu. Oke, kompetitif ya. Apa gitu. Tapi ya itu bikin makin ini aja sih. Terus sempat juga nyoba di Spanyol, ada Real Mallorca. Itu sempet. Tapi belum pernah keluar Mas. Maksudnya belum karyanya aja yang baru keliling, tapi sayanya belum. Ya itu levelingnya mungkin berikutnya harus keluar kali ya. Amin, Atau diundang untuk datang ke sana. Amin gitu. Tapi dari semua yang Aska lakukan gitu ya. Mm-mm. Terus dengan background pendidikan itu, terus Aska memaknai pendidikan atau kuliah tuh jadinya apa? Jadi saya nggak dapat lingkungan yang seasik ini Mas, kalau nggak di elektro mungkin ya. Saya bisa bilang gitu. Teman-teman Oh, yang elektro tuh memberi solid lingkungan yang banget. asik. Ah, oke. awal-awal berkarir, teman yang paling berisik di komen, Di support share, itu di elektro. teman-teman elektro ini. Karena saya hidup di lingkungan yang berbeda Mas. Maksudnya saya orang berbeda di lingkungan yang teknik banget gitu. Jadi saya dilihat Mas. Oke. Jadi Beda. kayak stand out gitu ya. Betul. Beda lagi kalau misal saya di DKV misal. Terus saya di sekitar itu ya udah saya Ya, jadi itu aja. orang-orang yang mahasiswa biasa. Jadi saya merasa beruntung banget di lingkungan elektro. Bukan ilmunya tapi keguyupannya, Iya, keguyupannya. support sistemnya. Di awal juga ada namanya kaderisasi kayak
penguatan angkatan gitu selama dulu 9 bulan lebih gitu Mas. Oke. Gitu. Generasi sekarang kan banyak yang ngerasa gini Aska. Gue salah jurusan nih, salah kuliah nih. Lalu mereka menjadi sangat demotivasi ya, terdemotivasi. Ini kan Aska ada satu titik dia ngerasa nggak sesuai dengan yang aku minati, tapi mendapat manfaat dari kuliahnya sesungguhnya kan. Bukan melulu ilmu pengetahuannya, tapi pergaulannya, soliditas pertemanannya, gitu. Keguyupannya, support sistemnya. Itu yang mungkin orang nggak mikir bahwa kuliah itu nggak hanya soal nyari akademis, angka dan nilai ya. Betul. Itu yang Aska dapat ya. Dan dapatnya nggak di pas waktu kuliah, tapi setelah hampir selesai kuliah, oh gini ya ternyata efek dari teman-teman, terus dapat teman-teman yang suportif gitu-gitu, ya ini baru kerasa gitu. Crossing itu malah menguntungkan ya? Menguntungkan banget ya, menurut jadi kayak memperkaya horizon juga ya? Iya betul lah. Oke. Dan untuk itu ibu lagi nggak bertanya-tanya lagi kenapa nggak kerja ini, kenapa nggak kerja ini? Sekarang udah clear? Udah, mungkin awal-awal di ilustrasi masih ragu. Masih ragu kayak kenapa gambar nggak dibarengin sama daftar PNS aja sih gitu. Jadi kan mungkin bisa di sela-sela kerja PNS masih punya mimpi. Terus, ya karena bapak sama ibu dulu PNS gitu. Ya. Bentar Bu, aku masih penasaran di ilustrasi ini, kayaknya aku belum terlalu total. Terus akhirnya sedikit menaikkan ritme tadi, akhirnya dapat misal kolaborasi sama ini, kolaborasi sama itu, terus makin dilihat, makin kemarin beberapa podcast gitu, oh kayaknya udah deh, kayaknya Aska ini udah nyaman di sini deh gitu, tinggal dilanjutin aja. Total di sini ya. Total. Dan yang kedua sebenarnya pilihan tinggal sih, ya memang ini Aska adalah tempat kelahiran, besar di sini, dan kemudian memilih di desa ini kan sebuah, atau di Temanggung ini kan sebuah pilihan yang mungkin tidak jadi mimpi hampir semua orang yang kuliah di luar lalu tinggal di desa. Apa yang menguatkan atau memberanikan Aska memilih di sini dan berkaya di sini? Sebenarnya gini Mas, ada yang bilang ini kayak keluarlah dari zona nyaman ya. Sebenarnya keluar dari zona nyaman kan nyari zona nyaman baru nggak sih Mas sebenarnya? Iya bener ya. Yuk kita keluar, terus dia udah dapat zona nyaman, udah gitu. Sebenarnya saya cuma ya yang kita cari tuh zona nyaman tersebut nggak sih Mas? Terus, ya kita udah dapat, ya udah dikerjakan di situ gitu. Terus ada lagi yang bilang gini, mumpung masih muda, kenapa nggak ini explore, mumpung masih muda gitu. Justru kalau saya ditarik lagi, justru masih muda tuh nemenin orang tua nggak sih Mas? Mumpung orang tua masih ada gitu. Karena banyak nih teman-teman yang bisa jauh, terus orang tuanya nggak sakit atau gitu kan, rasanya nggak enak banget tuh Mas. Nah sebagai seorang itu, mumpung masih muda, kenapa nggak dibalik aja sih pemikirannya buat mumpung masih muda sama orang tua aja dulu gitu. Tapi prasyarat untuk itu kan kalau era dulu mungkin nggak ada ya. Kalau sekarang kan mungkin teknologi, ada teknologi memungkinkan orang terkoneksi dengan dunia luar dengan sangat masif. Itu juga berkah generasimu kayak ya. Kalau generasi saya kayak nggak mungkin. Terus ada juga yang kemarin orang rasa harus hidup di Aska lingkungan. Tetap enak kan hidup di kayak gitu, terus tetap dapat kan berkah dari Fiorentina Cagliari itu dari loh Mas. Zaman itu. Jadi kayak dapat semua itu gara-gara teknologi, kita mungkin taunya WA gitu-gitu. Ternyata kerjaan tuh banyak di situ. Koordinasi dan lain-lain. Asik gitu di situ. Ternyata masih bisa dikulik gitu loh. Dan potensinya besar. Dieksplor lagi dan bisa dikerjakan dimanapun. Dimanapun betul. Kadang pengen di kafe, terus sepedaan bawa iPad. Berhenti di mana? Ngerjain. Gitu. Nanti dia pulang. Ada spot yang enak gitu ya. Ada faktor lain nggak? Tadi kan nyebut Mas Singgih ya. Yang memberanikan diri untuk Mas Singgih itu, kalau teman-teman belum tahu, itu salah satu pentolan yang mendorong anak-anak muda kembali dan hidup dan menghidupi desa. Dan nggak hanya hidup tapi menghidupi desa. Itu juga faktor yang buat itu juga. Kan di sini mungkin di Temanggung ya. Terus kayak Pak Singgih itu yang kenal tuh malah orang-orang luar Mas sebenarnya. Orang Temanggung malah nggak tahu. Orang Temanggung Mas itu sepeda dari bambu gitu. Sepeda dari prank, dari kayu. Iya. Gawean pun di Mas, buatan mana? Temanggung. Masa ada tuh Mas? Ada gitu terus. Tahu Pak Singgih. Sebelumnya itu cuma ya inilah, caper PDKT ke Pak Singgih. Saya sempat pengen magang di Pak Singgih waktu itu sebelum dapat kerjaan. Sebelum memulai yang Persikabo itu. Ya. Pak saya bisa daftar kerja di sini nggak, pengen pelatih terus.
Tapi Pak Singgih ngeluarin tantangan itu, terus kamu harus gini, kamu harus kayaknya berat banget sebagai orang yang baru mulai. Gimana sih? Saya pikir-pikir dulu Pak gitu. Akhirnya PDKT sama Pak Singgih tentang ini. Terus bukan gaji pertama nih. Saya bikin proyekan kaos waktu itu. Dan laku lumayan banyak. Hal yang saya beli adalah sepedagi. Hal yang saya beli pertama adalah sepedagi. Kenapa? Karena kata Pak Singgih sendiri, Mas kalau kamu di sepedagi, kamu bakal dapet channel yang nggak kaleng-kaleng bilangnya Pak Singgih. Gimana Mas? Gimana Pak maksudnya? Ya di sini tuh orang-orang yang nyadar lah akan sekitar gitu, nyadar akan sekitar kata Pak Singgih. Nyadar akan sekitar tuh maksudnya gimana? Kan sebagai orang yang belum nyanda, maksudnya apa sih? Belum nyampe. Terus akhirnya diceritain itu, ya udah beli sepedagi dan dapat komunitas yang bikin kita tuh pengen mikir terus Mas. Secara nggak sadar, ini enak nih diginiin, ini potensi nih diginiin. Itu terpacu terus. Itu, ya. Apalagi kenal Pak Singgih. Aska ada ini minta tolong dong. Digambarin. Nah, terus oh iya gitu. Aska coba dipikir lagi kalau bikin kayak gitu tuh, iya ya Pak ya kayak saya kadang dikasih tahu sama Pak Singgih, Aska kalau bikin desain tuh yang gini nanti dipikirkan juga aspek apa aspeknya. Oke. Itu belajarin banyak. Terus enak tuh kerja di desa gitu bilangnya Pak Singgih. Enak Pak. Sampai sekarang mungkin saya ada beberapa tawaran yang harus ke Jakarta, harus ke ini. Tapi saya thank you. Kayaknya belum. Kalau bisa di remote, ayo gitu. Bukan berarti Aska malas sih mesti gitu-gitu. Nggak suka tantangan itu juga enggak sebenarnya. Ya karena emang ya udah dapat zona nyamanku sendiri dan mau mengeksplor optimal yang di sini ini ya. Dan dengan Pak Singgih tadi punya kesempatan untuk belajar langsung soal desain ya. Betul. Nggak kuliah desain, kuliahnya elektro tapi tantangan Pak Singgih di awal jangan-jangan emang memacumu untuk berpikir. Bisa jadi. Dan kayak ini gue kasih SKS loh kuliah. Bisa jadi tuh. Terus kan di Sepedagi community yang punya sepedagi kan ada grup nih di WhatsApp gitu. Ada beberapa dosen juga. Oh, makanya disebut nggak kaleng-kaleng. Saya sering ikut kelasnya. Pak ini saya bisa masuk nggak ke kelas? Kan ada mungkin kuliah khusus universitas ini gitu. Terus saya boleh ikut nimbrung nggak? Oh boleh Mas silahkan. Jadi saya berasa wah, kuliah tuh gini gitu. Makanya saya sering bingung kalau suruh ngajarin orang misal, Mas tolong ngajarin ilustrasi dong. Itu nggak bisa Mas, ilustrasiin aja gitu. Jadi Mas Singgih jadi salah satu penguat ya untuk Aska tetap di sini, mengeksplorasi di sini. Udah ada contoh. Ya, udah ada wujud nyatanya untuk tinggal di desa. Mau apa lagi gitu. Tapi kerumitan atau apa ya istilahnya, mimpi-mimpi orang untuk tinggal di desa dengan kenyamanan dan segala macam itu mimpi yang salah atau benar menurut Aska? Sebenarnya apa yang harus dilakukan di desa sih? Oh iya, pernah kakak sih. Ibunya temanku bilang, Aska kenapa kerja di Temanggung, itu kan kota pensiunan gitu. Nah, persis. Terus, kok kota pensiunan? Apa? Terus balik lagi katanya Pak Farid Stevi, ya kita kalau diremehin bisa makin mengejutkan kan Mas. Kalau kita bisa ada sabdanya tuh, berbahagialah kalian yang diremehkan. Betul. Karena dengan begitu kalian punya kesempatan besar untuk mengejutkan. Gitu. Jadi di desa itu kayaknya masih belum ke ini deh. Di desa kan buat pelarian orang kota biasanya. Dan saya malah kebalikan, kalau pelarian ke kota, nyari konser, nyari apa gitu ke Jakarta. Tapi ketika produktif dan bekerja justru di desa. Di desa. Nyari amunisi di Jakarta. Apa sih yang enggak, sinyal juga sekarang udah bagus Mas. Mau beli apa-apa juga, Jogja deket Semarang deket, online juga udah bisa. Kalau di lingkup kerja saya sih bisa kali Mas. Mungkin yang belum kan yang harus menyentuh langsung ininya. Jadi kalau saya bisa terus. Ya itu desa masih bisa dikulik sebenarnya. Gitu. Nah, apalagi untuk profesi-profesi yang sifatnya bisa remote. Iya. Dan karena teknologi bisa sangat mudah Mas, betul. Bisa terkoneksi tadi ya. Dan itu emang yang jadi impian banyak orang. Profesi yang sebenarnya paling awal diprediksi bisa remote sebenarnya penulis. Dia bisa di mana-mana sebenarnya.
Dan kemudian ya ilustrator pasti, Ilustrator. yang nggak harus ketemu orang. Dan biasanya sifatnya orang-orang introvert tuh biasanya. Tuh ya udah asik dengan dirinya Asik dengan sendiri. diri sendiri. Ya karyanya aja yang berbicara Yang gitu ya. berbicara. Dan membuat orang lalu kayak ibu dan bapaknya Aska kan rasa dapat informasi tentang Aska bukan dari hanya karena dari orang lain Orang yang lain. mengapresiasi karya itu ya. Itu Mas. Saya senangnya itu sih kayak buktiin tanpa ya kadang sampai sekarang di desa pun karena ini pekerjaan baru ya Mas ya. Iya. Masih banyak yang bilang misal di masjid nih. Masa sekali libur. Bingung juga jawabnya. Enggak, kerja tempo di rumah. Oh iya. Moga-moga udah dapat kerja. Amin, Amin, gitu gitu, kan. aminin aja lah. Mungkin maksudnya biar dapat klien lagi gitu. Oke. Amin gitu. Ya konsep orang bekerja kan menjadi sangat kota kan, industrial, Ya, industrial. kan. Harus meninggalkan daerahnya. Lalu jam kerja sangat rigid, Betul. lalu Sabtu Minggu libur, hari kerja ada di masjid ini mesti lagi nganggur gitu. Iya. Kok sergap di masjid gitu. Kendang itu gawean ya Aska. Iya, Pak. Kadang saya juga itu Mas tadi yang ritme kerja. Kan jam 8 sampai jam 5 gitu. Saya masih sering loh Mas. Jadi kadang pengen keluar jam 7 pagi buat kerja di suatu tempat Oke. dan pakai seragam, pakai kemeja gitu. Saya masih sering Mas. Pengen rasain aja. Pengen ngerasain aja. Jadi ngerasain macet-macet sama orang-orang yang klakson-klakson gitu terus. Oh ini terus habis itu udah cuma pengen kerja jam segitu gitu. Itu sih. Mas. Ya, di sisi yang lain apa yang Aska dapat untuk tetap stay di desa ini atau di Temanggung ini? Di luar kalau misalnya Aska melakukan di tempat lain, misalnya kalau Persikabo kan harus di Bogor kan, atau di sekitar Jakarta lah. Apa keuntungannya kalau di sini? Yang pertama cost lebih murah sih Mas, biaya hidup ya. biaya hidup. Terus dekat orang tua tuh sebenarnya ya saya sebenarnya mbok-mbokan sih Mas, mbok-mbokan itu Ada yang tahu mbok-mbokan nggak? Mbok-mbokan tuh anak mami lah gitu. anak mami gitu. Dan Oke. sebenarnya itu nggak salah. Menurut saya itu nggak salah. Jadi energinya tuh dapat dari situ. Orang tua ya. Terus ya Pak, sebenarnya ngapain sih ketemu kayak buang waktu gitu Mas? Menurutku Mas kayak buang terus lama. Kadang kita ketemu terus ketemunya cuma bahas yang oke, Ya, nggak penting juga sebenarnya. kurang penting. Kalau bisa dikoordinasikan dari sini pun oke gak sih Mas? Selama bisa disiasati gitu masih oke sih Mas menurutku. Terus naikin level biar lebih tinggi dari orang-orang yang di sana gitu. Kalau saya sih. Oh, kayak mau menunjukkan juga Menunjukkan. ya, Jadi- bahwa bisa di sini dilakukan. Betul. Mungkin ada ilustrator terus saya sebagai ilustrator desa kan berarti startnya di sini nih ilustrator Dianggap desa ini. paling bawah nih. Nggak bisa. Rural nih, orang rural. orang rural. Tapi tiba-tiba jeder. Sudah ya udah. Kerja Mas udah bisa kadang ada yang ketemu Mas bisa ketemu nggak? Oh kapan Mas? Nanti sore. Saya Dikira bukan di di Jakarta. ini, bukan di Jakarta. Di mana? Temanggung? Mana tuh Temanggung? Gitu. Temanggung ada di Jawa Tengah gitu. Oh gitu. Berarti harus jadwalin juga ke Jakarta Ketemu buat ya. ketemu banyak orang. Jadi saya kalau ke Jakarta biasanya dijadwal nih harus ketemu ini. Sekalian, Heeh, berderet-deret. Habis itu pulang. Kayak rekreasinya malah. Rekreasi betul. Kerjanya di Temanggung. Itu Temanggung gitu Mas kalau saya sih. Ada pengalaman yang tadi menarik di masjid, hari kerja, rajin sholat, lalu didoakan supaya Lekas mending dapat kerja. Dapat kerja. Sering dianggap juga nggak? Ini mesti kerjanya pokok prejengannya ini pasti di pesugihan nih. Pesugihan. Iya kan mungkin Ini tuh- sosok orang yang dia nggak punya pesugihan. mungkin kan ya tetangga udah mulai pada tahu lah karena terbantu dengan publikasi Di media. Ibu juga sering bikin status WhatsApp gitu kan. Wes, membantu warga Membantu. memahami. Terus kemarin juga dia. Terus kayak kemarin kan diundang ke podcastnya Cing Abdel tuh. Cing Abdel. Terus waktu di masjid kayak Mas udah pulang gue kayak ini gitu terus ya karena belum ada kerjaan itu Mas, kerjaan itu di zamannya tetangga waktu itu makanya jelasinnya agak susah waktu awal-awal Mas. Saya jelasinya saya kerja di Google. Mereka lebih paham. Karena yang paling akrab dengan internet gitu Google. Oh, oke. Ya emang Google Drive sih, maksudnya Google Drive gitu-gitu. Google search apa? Kerja di mana? Mas? Google. Oh, Google. Berarti internet nih kok Mas? Iya, Bu.
Ya, gitu. Itu mempermudah percakapan dan Percakapan. menyelesaikan pertanyaan. Ya? Pertanyaan. Terus ada lagi yang setelah ada WFH, nah itu pakai WFH, kata-kata WFH. Oh, udah Jadi common, udah ada jadi paham. istilahnya gitu. Kok awan-awan nang masjid lagi WFH, Mbak? Oh, kerja nah itu ting Bogor. Oh ya, gitu kan tadi. Oh udah tek gitu udah gampang Mas. Ya, tahapannya sekarang tidak lagi dicurigai belum punya kerjaan atau punya pesugihan. Tuh. Karena kerja juga. Karena kerja itu. Terus mimpi berikutnya apa Aska dengan semua yang kan kamu tadi menyebutkan kan zona nyamanmu. Zona nyaman. Dan ini mau explore segala macam. Pasti kan ada mimpi lain yang akan diraih gitu ya. Mungkin Mas kalau saya nggak, kan saya pengen kerja di desa nih. Kalau misal saya harus keluar negeri gitu. Maksudnya saya harus nyobain Ke kerja Italia kah, atau ke Inggris. Inggris. Kadang ngeliat foto tuh Mas Inu juga minginin terus, wah, ini enak banget kayaknya sepedaan gitu. Kayaknya aja. Enak Tapi banget enak emang sepedaan tuh paling enak. Pengennya explore ya berjejaring lebih banyak lagi. Kan kata Mas Muklai. Nah, pertama saya nonton begini tuh waktu Mas Muklai. Karena waktu lagi krisis identitas banget Mas saya. Oh, awal-awal banget. Awal-awal banget. Kalau lo main jangan main-main. Waktu Mas Muklai bilang gitu kan. Ya juga ya. Buktinya saya dapat koneksi ilustrator dari Persikabo dari komunitas jersey. Dapat kerjaan ini dari komunitas gambar. Gambarin Mas Inu dapat koneksi baru juga. Beli sepeda dapat Pak Sigi dan komunitasnya. Jadi iya juga ya. Jadi main nggak main-main ya. Main nggak main-main Mas. Sungguh-sungguh ya main-main. Sungguh-sungguh. Dan mendapatkan manfaat dari situ ya. Itu Mas. Jadi saya pengen scale up lagi. Wah, thanks to Lord Muklai. Minggu lalu gue ketemu dia. Oh iya. Di acaranya Natswa itu. Oh, dia iya. lagi jadi ini apa? Mentor cerita. Waduh. Wah, keren Klay. Malu Mas Inu aku. Belum pernah ketemu sih Mas. Tapi benar, ternyata ada pengaruhnya. Ada Dan itu krisis itu dengar itu langsung ngerasa wah ada pegangan. Ini ya ada pegangan. Karena waktu itu bingung kan mau pegangan mana, sedangkan kalau pegang teman-teman pada PLN, pada mau pegangan anak seni terlalu nyeni gitu kan. Saya pengen anak seni yang industrial. Saya sebenarnya nggak seneng Mas dianggap seniman gitu. Terlalu berat Mas. Seniman, aduh kayaknya susah, kayak ini hidupnya kan bisa gitu. Stigmanya banyak banget. Stigmanya banyak banget. Udah, saya ilustrator aja yang mengkhususkan diri di sepak bola. Dan itu menjadi kayak kalau tadi back ke Muklai, dia kan juga ngerawat community kan, komunitas. Dan komunitas itu sebenarnya menghidupi, memberikan kayak energi balik ya. Main tapi nggak main-main, mainnya total di situ. Totalitas. Ya. Dan karyanya kan muncul dari situ. Ya, itu Mas. Aska kan di jersey, di sepak bola, dan itu memberi warna untuk kekayaan referensi, kedekatan dengan audiensnya juga ya. Betul. Saling merespon itu Mas, paling asik. Dan itu kan kayak menjalani sesuatu yang nggak kita buat-buat kan. Nah ya, gue hidupnya di sini, hasilnya dari sini juga. Gitu aja. Muter ya. Itu Mas. Ajaib sih Mas kalau dipikir-pikir, nggak pernah nyangka maksudnya jadi ilustrator. Gambarin jadi pekerjaan gitu. Dari gambar. Kan dulu bilang gambar terus Mas jadi opo gitu. Sekarang jadi ilustrator. Ini jawabannya setelah dari SD dibilang gitu mungkin. Oh ini jawabannya ilustrator. Gitu. Nggak melanjutkan menjadi frontman-nya tadi? Enggak. Itu seneng-seneng aja buat hiburan aja. Tapi untuk komunitas di Temanggung sendiri ilustrator cukup tumbuh atau baru Aska atau nggak banyak? Nah, ketemu teman-teman yang suka bidang seni ilustrasi dan lain ini baru 2020 Mas. Waktu habis kuliah pulang ke Temanggung diajakin pameran. Pameran 3 orang itu tuh namanya Paron. Kenapa Paron ya karena emang di Paro aja. Oh, Paron dari kata Paron. Jadi kita membentuk ruang-ruang gitu. Habis itu merespon waktu itu. Merespon. Oh, ini angkatan ya. Angkatan saya banyak berjuang di ini contoh angkatan yang sukses nih. Ketemu gue juga dengan pandemi kan. Iya betul Mas. Dan gambar itu aku amazed juga nih. Aska bikin apa ini anak siapa? Anak mana tiba-tiba gitu. Tapi keren banget. Dan aku amazed itu detailnya dapet semua. Nah, itu aku seneng banget detail. Seneng banget perihal detailnya. Dan aku nggak nyangka ada orang yang memperhatikan sampai kaos kakiku, celanaku, rambutku dan sebagainya.
Dulu gambar season berapa sih Mas? 1, 2 ya? 1, 2 ya, 1 dan 2. Nah, ini Aska ini yang bikin animasi untukku dan aku amazed. Anjir, langsung aku kontak kantorku. Ini kontak nih anak ini. Bagaimana gambarnya bisa kita gunakan untuk produk-produk berikutnya. Itu karena gini loh Mas, kayak saya tuh ya karena udah dididik dari kecil sama bapak ibu buat berlatih lah terima kasih gitu loh. Nah saya kan nggak tahu nih Mas Inu di mana. Ya udah aku Nggak kenal sama sekali. nggak kenal sama sekali, terus ya udah gambarin aja sebagai ungkapan terima kasih karena udah nemenin kerjaan gitu. Waktu kerja kan dengerin ngobrol gitu. Makanya saya bikin berterima kasih, terus dibalas sama-samanya dengan yang lebih terima kasih. Saya seneng banget tuh Mas waktu itu. Terus, ini ternyata. Akhirnya kenal Mas Inu dan lain-lain. Itu tuh waktu nyoba iPad Mas sebenarnya. iPad baru. iPad baru. Wah. Terus habis dapat dapat dari MS Glow. MS Glow. MS Glow Iya, karena iya. bikin ini apa? Packaging menurut gue. Packagingnya. Menang itu dapat itu. Dapat itu. Terus coba-coba. Kan selama ini nggak bisa ngerakin gambar. Entah itu motion atau apa. Terus bikin sesuatu. Karena Mas Inu kan kalau ini kan gini terus kan. Dakep. Ini kok gini terus tapi ada beda-beda nih. Ada kesamaan tapi Beda. ada variasi bedanya. gitu. Udah gambarin itu aja biar gambar buat latihan. iPad baru iPad juga. baru juga. tangan baru. Ternyata Jadi, gambar juga seneng juga nih kayak gitu. thanks to Juragan berarti nih. Juragan 99. Oke. Oh, itu karya pertama dari iPad itu. Karya pertama dari Ini orang Temanggung pertama yang punya iPad baru kan. Iya, ketahui manggil banget gitu. Pesugihannya Pesugihan. keluar gitu ya. Tapi sebenarnya udah banyak yang punya iPad. Ya. Orang Temanggung banyak loh kayak Mas Wawan TMG yang di Republik Cinta Manajemen. Dia malah namanya Wawan TMG gitu. Temanggungnya dikeluarin iya, ya. gitu. Aska Alfi TMG. Bisa. Aska Alfi TMG bisa itu. Tapi pengaruh orang tua kuat juga ya dari Aska untuk makanya juga stay di sini dengan orang tua, value-value yang ditanamkan itu kita merinding dengar berikan terima kasih kepada orang yang sudah membantu atau membuat kita tumbuh berkembang dengan tulus dan kemudian terbalas juga kan akhirnya dengan itu. Ya, Itu kemarin cuma value. Cing Abdel juga kayak terima kasih udah dengerin, makanya saya bikin apresiasi bikin ini. Dibalas lagi terima kasih yang lebih. Wah, ini bagus banget saya kayak Itu value yang sebenarnya kaya banget di kita dan ada di desa-desa. Tapi karena kita hidup di umumnya orang punya mimpi hidup di kota itu terus lupa. oh iya. Dan kalau itu dihidupi di desa lagi ternyata meluaskan tadi ya jaringan, meluaskan pergaulan, meluaskan komunitas juga. Kadang kan terima kasih aja mungkin di komen terima kasih. Tapi kan saya bisa gambar Mas. Maksud yo tak balas terima kasih dengan terima kasih Mas gitu kan kayaknya kurang tuh Mas. Oke. Ya udah saya gambar aja sekalian. Tuh. Ya banyak lah Mas kayak ya itu terima kasih, maaf, tolong gitu kan kayaknya 3 hal yang Tiga harus hal yang wajib. disampaikan untuk siapapun ya. Siapapun. Dan oh ternyata ini efeknya kayak misal di Jakarta permisi kayak itu kayak orang-orang apa sih? Aneh Ini apa banget. sih? Gitu. Tapi memang value yang kuat di Di desa. dan itu hidup di keseharian ya. Yang membuat desa sustain kan itu juga sebenarnya. Ya. Punya value yang udah teruji bertahun-tahun, bahkan berabad-abad. Ya kalau kata Mas Yudi nih yang punya tempat ini. Mas Yudi, kita minjam tempatnya Mas Yudi Tempatnya nih. Mas Yudi. Gue Desember mau nginep di sini. Dibilang Mas Yudi. Udah Mas Yudi bilang semalam kalau apa namanya? Kita tuh orang desa. Tapi karyanya dewe ojo desa gitu. Oke. Kita tuh orang desa tapi karyanya jangan desa lah gitu. Kita buktiin kalau orang desa tuh ya Punya karya. punya karya yang bagus gitu. Buktinya banyak yang apresiasi gitu-gitu. Persis. Gitu. Dan Ojo sebenarnya desa itu sangat maju ya kalau kita ngobrol atau lihat bagaimana desa merespon banyak hal ya, perubahan iklim dan sebagainya. Dan sebagai sebuah sistem kan dia utuh, Itu. nggak terpisah. Kalau kota itu kan Ada misnya. menyisakan, misalnya mereka hidup dengan gaya seperti itu, tapi sampahnya dibuang tempat lain, Iya. dibuang ke tempat lain. Jadi dia tidak hidup secara utuh dari desa itu. Ruang untuk hidup bersama dengan segala macam problemnya jadi satu. Jadi satu. Kalau di kota ada problem, pindahin. Iya. Kalau di kota ada problem, pindah ke tempat Pindah, lain. iya, Nah, itu. itu kan kayak menghindari itu ya. Itu. Mengoptimalkan desa. Mungkin sekarang pun saya juga masih mungkin secara pengetahuan desa Pak Singgih lebih jauh banget Ya tentang itu desa. salah satu patokan untuk orang
memulai hidup di desa? Nah, itu? saya paling ngintil misal atau Ikut. ngintip, terus misal ada pasar papringan saya datang bantu lah misal apa gitu-gitu. Nah, untuk Gitu. karya-karya ilustrasinya, value desanya Aska masukin di mana? Karena itu kan gini, orang-orang di kota atau orang yang pernah ke kota, suatu saat dia akan rindu dengan value yang dulu ditanamkan ketika dia kecil. Iya. Nah, Aska masukin itu juga, value-value itu di karya-karya itu. Iya, kalau di AS Roma aja Mas, kita balik ke AS Roma. Saya bikin wayang Mas. Wayang. Jadi itu peringatan Daniele De Rossi buat pertandingan terakhir di AS Roma. Di AS Roma. Suruh merespon kejadian tersebut, saya bikin wayang. Ya karena saya emang orang desa, Jawa, orang kenalnya desa. wayang. Wayang. Kenapa bikin wayang? Dan di ACC sama orang Italia kan aneh tuh. Ternyata ACC gitu. Ternyata ACC, terus saya tiap gambar, oh ada pameran online dari AC Milan. Saya bikin dia pakai ikat tangan batik gitu. Jadi saya emang nyempilin detail-detail. Oh, kenapa kamu suka detail itu ya? Ya betul. Dari detail itu kamu masukkan unsur-unsur yang mungkin orang mereka nggak ngeh Nggak gitu ya. ngeh. Tapi terus Tapi saya masukin gitu. Terus misal kemarin waktu di bambu waktu Spurs waktu meriam bambu itu kan di tembok-temboknya ada tulisan Mas. Sedot WC ya. Ya, ada sedot WC, terus ada Bismillah menang gitu kayak oh ini yang ada di desa tuh kayak gini ya. Jadi di desa gitu gini ya. Terus ada sendal yang kadang kita sendalnya pakai paku gitu kan. Itu sebenarnya hal-hal yang ya mungkin ada di kota, tapi di desa tuh lebih kental banget, lebih hidup. Terus saya mencoba menuangkan beberapa karya saya di situ gitu. Apa yang mengkoneksikan? Ini kan sesuatu yang mungkin jauh, tapi sebenarnya dekat. Apa yang mengkoneksikan antara detail-detail yang khas desa itu dengan orang antah berantah, misalnya AS Roma bisa menerima itu? Menurutmu apanya? Mereka tuh keterbukaannya lebih ini, lebih kayak mereka mau tahu dan bukan langsung dihilangin gitu kan. Biasanya ada beberapa Open minded ya. Open minded. Oh, itu apa sih Mas? Itu dari Indonesia Mas, wayang gitu. Oh gitu ya. Berarti mungkin mereka mikirnya, oh saya bisa nge-reach orang Indonesia nih dengan cara saya menampilkan wayang mungkin, atau mengenalkan budaya lokalnya Indonesia ini buat diangkat. Karena supporter Indonesia kan mungkin banyak banget ya. Banyak, dan kita tahu tahun 90-an kan liga paling moncer kan Liga Italia sebenarnya. Mungkin dia ingin kembali ke masa kejayaan. Mereka ini seneng aja gitu. Terus ornamen-ornamen yang saya tampilin di AC Milan, mereka juga nggak nanya. Tapi saya jelasin, Mas itu batik kain dari Indonesia gitu-gitu. Oh, ada kekuatan narasinya ya? Iya, ada narasi. Jadi detail-detail yang Aska masukkan itu kamu jelasin supaya mereka memahami dulu baru menerima atau enggak gitu. Karena kalau nggak jelasin mungkin Mas itu apa sih gitu kan. Tapi saya jelasin dulu. Kenapa kayak gini, karena ini. Batiknya batik ini yang saya di ini kenapa warna apa? Karena gini itu ada. Saya sering riset perihal detail tersebut. Oke, itu kenapa komputer jebol itu ya? Iya betul. Nyala terus untuk mencari tahu. Itu. Jadi belajar desain sekaligus belajar menulisnya itu otodidak ya? Iya. Jadi saya gini Mas, misalnya ngobrol nih, tiba-tiba kepikiran apa? Saya tuh gatel banget main browsing misal. Apa sih Mas itu? Gitu tuh. Oke. Mengganggu di kepala itu spark gitu. Yeah. Kata orang-orang kreatif, ketika itu muncul tuh harus segera ditangkap kan? Ditangkap. Kalau enggak hilang. Betul. Nah dulu saya melakukan itu dengan menulis. Jadi saya kemana-mana bawa catatan kan. Kadang-kadang kan kita lupa kan. Atau kalau punya kesempatan atau bawa kamera tak foto gitu. Kadang-kadang visual atau tekstual itu kan memunculkan lagi. Aska biasanya gimana kalau ada spark itu langsung? Langsung catat juga Mas. Kan di HP udah ada note. Jadi note ini penuh. Penting banget. Penting dan penuh. Misal nih Mas kayak ada nyamuk nih. Terus, nyamuk itu tinggi terbangnya berapa sih kayak gitu? Itu penasaran. Penasaran itu cepet. Kadang perlu tahu tuh. Dan teman-teman pun cerita juga ya kalau beberapa kali nge-hire saya karena pikiran saya kadang out of the box gitu. Saya pengen ngangkat misal salah satu kolaborasi ada yang ngangkat tentang childhood memories, tentang sepak bola dan masa kecil. Mungkin kita bakal ngangkat azan. Karena azan adalah peluit terakhir gitu kan. Terus saya tulis narasinya azan adalah peluit terakhir gede. Tapi frame-nya aku bikin sama dengan, karena sama dengan azan sama peluit akhir tuh sama gitu. Jadi kayak nuanginya tuh ada bedanya gitu loh. Terus masjid di tahun kita kecil itu gayanya tuh gini. Kayak gimana, gitu. cungkupnya beda. Saya tuh
detail mas. Kadang gatal kalau nggak detail tuh, ayo bisa gitu mas. Saya seneng banget sama detail gitu. Jadi setelah sparking gitu muncul gitu dicatat. Berarti itu ngeliatnya biasanya pas hari malam atau pas lagi longgar atau hari itu juga atau? Kalau ya biasanya malam. Biasanya pagi mas. Sepedaan, habis sepedaan. Oh, ngeliat. Terus apa yang bisa dikerjakan hari ini? Misal udah ada jadwal mungkin sampai jam 10 pagi. Terus jam 11 sampai selanjutnya ngapain? Terus oh ini bisa direspon nih. Atau kadang baca berita juga, misal berita apa? Aku respon. Saya seneng respon mas. Dulu kan awal-awal rame gara-gara saya ngerespon Bintang Emon gitu kan. Saya respon. Jadi saya sering respon. Oke. Mahasiswa saya itu istrinya. Bintang Emon. Si Alca mahasiswa dulu. Oke. Itu saya sering catet. Habis itu ini kadang juga kalau ada berita yang ini langsung pengen saya respon gitu. Tapi ya mulai sekarang agak cepat, tapi kayak risetnya dilihat dulu, lebih memperhatikan detail gitu. Kenapa ini gini, kenapa ini gini gitu. Ini kerja remote itu kan repotnya adalah nggak ngatur ritme, nggak diatur ritme oleh orang lain. Nah ini Aska sendiri mendisiplinkan diri dengan cara apa? Karena nggak ada yang ngawasin, nggak ada teman kerja yang bisa ayo cepet-cepet gitu. Ini gimana? Ini sih mas, kadang gini, gimana caranya biar karya ini cepat selesai tapi tetap bagus, biar saya cepat ngapain gitu loh kadang. Misal pengen sepedaan nih, tapi ada deadline jam, selesaiin dulu dengan proper, dengan bagus, udah ngerasa bagus, dilihat-lihat, oke, kumpulin, sana baru sepedaan gitu. Jadi pengen ngapain ditulis dulu baru nanti menyelesaikan itu. Jadi nggak bikin jadwal sebenarnya, misalnya jam berapa harus kerja, harus kalau jadwal kadang bangunnya langsung kerja mas. Jadi saya kadang kalau sepedaan pagi, kadang sepedaan sore, tergantung ini aja sih. Kalau lagi malas, ya sepedaan dulu dah biar agak fresh gitu ya. Freshnya. Kalau bangun udah fresh, langsung kerja biar sudah selesai. Nanti ngapain kayak bisa nge-explore yang lain, misal baca berita. Oh, ada apa nih? Enak nih direspon nih mumpung hari ini slow gitu. Gitu. Jadi sebenarnya Aska nggak perlu orang lain atau pihak lain untuk memastikan kerjaan kelar ya, diri sendiri udah bisa punya kadang gitu mekanisme untuk memotivasi gitu ya. Nah, itu enak banget itu. Orang-orang keteteran kalau kerja remote kan, wah nggak ada yang ngawasin, sembarangan aja kerja sekenanya gitu. Ya itu makanya pakai notes itu mas. Sepertinya selain mencatat itu juga mencatat jadwal yang deadline segini, oke. Gitu. Yang penting aku pikirin, yang penting aku nggak hilang aja pikirannya di situ, udah. Oke, satu pertanyaan yang aku belum clear soal bagaimana Aska punya kemampuan atau keahlian, kecakapan menjadi ilustrator itu. Kan ini sesuatu yang harus dipelajari, cara teknik harus diketahui, ngerti soal kalau komposisi ya krep itu ya, kontras segala macam. Itu gimana awal-awal sampai kemudian sekarang bisa dikatakan, oh jadi ilustrator nih. Padahal kuliahnya elektro kan. Kalau dari kecil kan si kakakku langganan tabloid, soccer dan lain-lain itu ya. Jadi, itu jadi kayak pertemuan awal dengan itu. Dan kalau nyadar dulu di tengah-tengah soccer ada namanya karikatur. Oh iya. Karikatur di tengah. Nah itu sering aku istilahnya apa? Jiplak di blad gitu, pakai karbon waktu dulu. Kertas karbon. Kertas karbon hitam. Nah sekarang mungkin nggak ngerti itu. Nggak ngerti. Terus karbon makin lama sebel karena hitam, kertas kita jadi hitam. Terus oke lah, aku jajarin aja, aku gini. Awalnya bukan, sebelum itu diteken lama si karikaturnya, kertasku di bawah. Habis itu baru dijiplak. Habis itu kok pisah. Nggak enak, habis itu dipisah. Gambar tapi sebelahnya itu. Sebelahnya gini, gitu. Itu SMP? Itu SD. Oh SD, oke. SD. SMP, SMA malah seneng main band waktu itu. Terus, tapi masih tetap sering gambar, karena gambar tuh kayak keren aja, merasa keren. Itu balik lagi merasa keren, jadi saya seneng merasa keren gitu. Terus saya sering niru gambar orang, tapi aku nggak mau tahu gimana caranya bikin ini. Jadi saya mau bikin dengan cara aku sendiri. Jadi ini ada gambar bagus, kalau saya nanya nanti dapat tutorialnya dong. Saya nggak mau mas. Jadi niru tapi dengan cara sendiri. Kalau efek gini tuh dapatnya dari ini juga bisa, dapat gini juga bisa. Saya sering coba sendiri mas. Makanya kalau diajarin mas, tutorial gitu kan, susah, malah bingung ya. Itu.
kadang latihan. Jadi saya niru tapi nggak tahu caranya itu gimana. Kalau udah jadi baru diverifikasi, misal kita niru karya teman kita nih, terus betul nggak sih kalau bikin ini tuh gini? Oh jangan gitu ya, baru direvisi lagi gitu-gitunya. Itu yang bikin gitu. Terus selama kuliah kan hampir nggak nyentuh itu kan? Atau nyentuh juga? Nah ilustrasi? Ini kejadian nanti nih kayaknya. Jadi SNMPTN kan lolos. Orang tua bilang saya beliin kamera, tapi saya nggak mau. Saya milih beli pen tablet. Kalau kamera harga itu 6 jutaan, saya beli pen tablet 1,6. Dan itu masih saya pakai sampai sekarang. Itu tonggak awal dari itu 1,6 itu. Nah itu saya pakai pasangin komputer saya nggak kompatibel dengan pen tabletnya. Iya, padahal udah bawa komputer ke Semarang. Terus ya udah, akhirnya beli laptop, baru bisa gambar. Waktu itu masih jadi gambar manual, terus difoto atau di scan, baru ditaruh di bagusin di Figura. Terus waktu itu dikasih ke himpunan mahasiswa. Jadi ada pembicara yang kadang ngisi. Terus souvenirnya gambar saya, gitu. Makin disitu makin lanjut, makin penasaran nih gimana cara memprosesnya ini biar jadi duit. Karena butuh budget buat kulineran, buat jalan-jalan, buat ini. Teman-teman ketika kuliah itu penting banget, Mas. Sosialisasi paling berpengaruh dalam hidup. Terus akhirnya dapat duit dari situ, ya nggak 75.000 gitu itu, Mas, paling. Habis itu dapat duit dari situ, bisa nih, makin bisa. Diuangin gitu, Mas. Jadi ya seneng aja, awalnya sih seneng aja, terus di lingkungan yang berbeda makanya bisa hidup gitu, Mas. Tapi keahlian atau kecakapan menggambar itu emang otodidak? Otodidak. Kamu nggak boleh kursus apa? Nggak boleh. Oh, nggak boleh? Nggak boleh. Sama bapak ibu? Dulu ada basket, terkenal di Temanggung. Reckless namanya. Reckless. Ngapain basket, nanti capek, sekolahnya kayak... Saya dulu nilai 8 aja nggak boleh sama bapak, Mas. Harus 9? Harus 9, harus 10. Itu pun ranking 13 ya? Di SMA, tapi SMA udah nggak menurut. Saya dari SD, SMP, SMA belum pernah izin sama sekali. Sekolah terus? Nggak boleh sama bapak. Jadi misal sakit, masuk aja? Strike gitu, jadi gitu. Keras banget, maksudnya inilah tegas lah bapak, buat pendidikan. Disiplin ya? Jadi mungkin kenapa saya balik lagi, kenapa bisa gambar. Ngatur waktu, mungkin gara-gara disiplin itu. Ya. Disiplin di waktu kecil itu terbentuk, karena karakter dibangun. Betul. Dan untuk ilustrasi, mendidik diri sendiri untuk belajar itu. Dulu reckless tuh nggak boleh, terus mau nggak boleh. Ada les gambar. Saya mau les gambar dong, Pak. Nggak usah. Mending les belajar bahasa Inggris. Simpoa gitu. Saya dulu les menghitung. Ternyata ya makin penasaran, karena digituin makin penasaran gitu. Kalau saya makin penasaran. Makin dilarang, biasanya anak kecil pengen. Kok nggak boleh ya? Perasaan fun gitu. Kenapa hal fun tersebut dilarang gitu. Saya terusin belajar sendiri, dapet lah. Oh ini. Saya sampai sekarang masih kadang nggak pede, Mas, dengan gambar saya. Tapi teman-teman bilang bagus, ya udah. Jadi malah membentuk karakternya sendiri. Iya, betul. Dengan belajar otodidak dari pengalaman. Gitu. Tapi kalau dari sisi, kan orang biasanya punya panutan atau punya referensi gitu ya. Aska sendiri selama belajar dan mungkin sekarang, panutan atau referensi untuk ilustrasi ini siapa? Kalau ilustrasi, tapi orang desa nih, Mas. Seniman sih, Mas, lebih. Namanya Robi Dwi Antono. Robi Dwi Antono, Semarang ya? Ambarawa. Ambarawa ya, betul. Kan itu dari Ambarawa, tempat yang random banget. Menghasilkan seorang Mas Robi. Iya, aku kenal yang mata gelap gitu ya. Temanggung kok nggak punya, Mas, itu. Ini saya cerita merinding. Tonggak awal sejarah itu ya gara-gara Mas Robi itu. Mas Robi itu dari antah berantah. Ambarawa kan orang-orang mungkin pada banyak yang kurang tahu ya. Tapi dia bisa menghasilkan karya yang dipamerkan di sini, Dan jadi influence untuk perupa-perupa lainnya salah satu. Misalnya terus ketemu Mas Sweta Kartika yang bikin komik. Sebenarnya saya nggak bisa bikin komik, tapi gambarnya dia ada ceritanya, ada alurnya, dan dia masukin unsur-unsur lokalnya. Itu masuk dia. Itu masuk. Terus ada teman-teman ilustrator yang di bola kayak Mas Wisnu, Mas Gali dan lain-lain. Dia yang bikin. Saya jadi, bisa kok kayaknya, kok nggak harus yang gini-gini banget kok. Dan generasinya harus
juga beralih kan dengan gaya yang baru, Ya, dengan betul. generasi yang baru, dengan semangat yang baru juga. Itu saya ke influence bukan ke influence stylenya Mas, kadang personnya, oh Mas Robi ini Orangnya seperti orang yang kalem dari Ambarawa, karyanya ngeri-ngeri, dipajang di mana-mana. Oh iya, aku pengen jadi gitu. Terus simpel itu. Wallpaper HP saya sekarang masih lukisannya Mas Robi gitu. Oh gitu. Ya, jadi ya, nggak pernah ganti kalau misal dari dulu sampai sekarang Mas Robi lukisannya Mas Robi. Saya waktu itu ulang tahun keberapa ya? Itu lagi ada pembukaannya tokonya Mas pameran. Robi. Oh toko. Heeh, kayak Oh, ini toko dia boneka kayak mainan ya? Toys atau oh, bukan, toko terus dia bikin buku. Terus Oh, saya minta buku. tanda tangannya Mas Oke. Robi. Dan baru ketemu di tahun 2021 Mas, sama Mas Robi ini terus. Senang banget Mas ketemu Mas Robi. Oh, Mas saya ngefans dari Mas Robi dari dulu awal-awal. Oh, dari dulu bukan dari Temanggung. Aduh. Gitu. Ya, kalau yang luar atau referensi yang lain? Saya jarang sih Mas Jarang punya ya? referensi luar. Saya malah justru itu ya, mungkin lokalnya jadi Net. muncul. Ke lokal-lokalan gitu Mas. Gitu. Pun sepak bola tadi Mas, misal di Persikabo. Emang Aska in banget sama sepak bola lokal? Enggak Mas, saya enggak terlalu paham sama lokal. Gara-gara Persikabo baru paham gitu. Tapi karena itu kan jadi pintu masuk untuk Ya. staging berikutnya. Ya. Dan kamu tuh dikontrak per ini ya, per tahun ya? Per musim nggak pemain Mas. Jadi pemain keberapa kamu deh? Kalau supporter kan ke 12. 12. Ini Ini ke ke berapa? 15 ada, ke 18 gitu. Waktu tanda tangan kontrak, saya gini Mas. Oh, kayak pakai jersey Aska Alfi. Keren. Aska jersinya udah ada, udah Bu. Udah foto gini, foto gini, foto kayak Ini nggak pemain. pemain. Ini yang masa kecil kita idam-idamkan. Kalau nggak bisa main bola ya udah ilustrator. Yang penting bisa langsung berkecimpung di industri tersebut gitu. Di Persikabo ngurus untuk sosial media dan Sosial media. ilustrasinya atau termasuk jersinya juga? Enggak, Enggak. jersey ada sendiri. Saya buat medianya, sosial media Medianya. saja. Gitu. Wah, mantap nih. Ternyata dari dulu punya kegandrungan ke olahraga dan bola dan itu dijadikan bagian yang disenangi gitu ya. Disenangi, Kemudian ya. untuk pekerjaan dibuat sebagai kayak main-main tapi ada hasil nyatanya nih. Iya, main-main tapi nggak main tapi nggak main-main, Nah, betul. Muklai, Mas Muklai. take care nih Muklai nih. Iya. Salah satu yang membuat dia nggak lepas dari Lepas. krisisnya itu kan. Betul, Mas. Dan menjadi lebih yakin Mbak kalau lo main Jangan main-main. Terus waktu itu ketemu Pak Farid. Farid Pak Farid Stefi ya? sempat datang ke Temanggung. Saya nggak tahu Mas Pak Farid itu siapa. Karena Pak Farid mungkin terkenalnya di Jogja Jogja. dan Sedangkan saya di Semarang. Semarang mungkin kurang terdengar. Nyari dulu di begini Mas. Nah, iya. Wawancara Farid Stefi. Stefi ketemu. Ketemu, ngobrol. Wih, keren juga, akhirnya ngobrol tentang yang dibahas di podcast. Oh ini Pak Farid, akhirnya kemarin berkolaborasi juga kan Mas, tulisannya Semeleh. Ya, Semeleh itu juga tuntunan hidup sebenarnya. Ya, di desa juga ya. Iya. Semeleh selamat. Bismillah, Semeleh dan selamat. Ya. Gitu. Yang itu kayak berserah kan ya. Ya, Semeleh berserah. Dengan kondisi apapun. Betul. Ya itu khas di desa dan value itu sebenarnya universal. Sekarang dicari banyak orang. Sekarang ada filsafat stoa hidup lagi itu sebenarnya nilai-nilai desa. Nilai-nilai Semeleh. Semeleh itu kan kita nggak bisa melakukan banyak hal yang di luar kendali kita. Akhirnya kita berpasrah. Bukan berarti kita nggak melakukan apa-apa. Ya. Dan di Temanggung, Aska bisa melakukan banyak hal. Amin. Thank you Aska. Terima kasih Mas Inu. Ngobrolnya sampai kena mataharinya total nih. Kurang jam 12 kalian Mas. Mataharinya kecilin dikit dong. Thank you Aska ya. Terima kasih Mas Inu. Ngobrol akhirnya Terima dapat kasih sudah banyak. Gue ke Temanggung. agak tersanjung dan terharu. Dia ternyata banyak mendengar podcast gue. Iya. Begini garis keras ya. Saya. Oke, dia bikin ilustrasi buat karya-karya gue. Sampai season Kapan-kapan 7 kita berarti bikin. besok makin banyak. Makin banyak. Ya NFT-nya masih kita timbang-timbang. Siap. Karena punya kerumitan baru ternyata. Oh iya. Oh Karena situasinya terus berubah kan. iya. Dan kita lagi daftarin itu dulu sebagai IP dan copyright untuk namanya dulu ke kementerian supaya secara legal nanti bisa lebih mudah. Bisa lebih mudah. Udah saya siapin, aman. Ini bisa punya project baru nih. Thank Iya, you. Makasih Mas Aska, Itu. sejam lebih kita ngobrol.